kita berjumpa lagi dengan Kang Karto di sini. Saya berada di Kecamatan Sadananya bersama Ibu Camatnya. Kita mau bincang-bincang tentang seputar PSBB yang akan dilakukan hari ini. Program seperti apa, bagaimana, apakah sedang atau belum dilakukan. Ayo kita bincang-bincang, tanya sama Ibu Camat langsung. Di Kecamatan Sadananya dimulai pada hari Rabu tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei sesuai dengan surat dari izin Menteri Kesehatan, kemudian instruksi dari Pak Bupati Ciamis bahwa untuk kegiatan PSBB yang dilaksanakan di 27 kecamatan itu untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain ada posko tersendiri, posko perbatasan. Tetapi untuk Kecamatan Sadananya ini kita ditugaskan bersiap-siap di posko gugus COVID desa. Desa sudah dibentuk gugus COVID-19 bersama dengan relawan desa. Dan bekerjanya itu yang paling diutamakan adalah untuk menahan pemudik. Jadi kalau ada pemudik yang dari luar Kecamatan Sadananya ditanya, kemudian di datanya dikumpulkan dan dicek kesehatannya. Kalau memang itu ada OTG, jadi orang tanpa gejala, dimohon untuk ke puskesmas dulu, kemudian disarankan dan diharuskan untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari. Kemudian kita juga sudah sepakat untuk memberikan tanda di rumahnya. Jadi kita mencantumkan tanda MDP dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa selama 14 hari. Dan mudah-mudahan dengan ditandainya rumah tersebut memiliki efek jerak itu. Kemudian yang kedua, diharapkan semua masyarakat yang punya saudara di luar Kabupaten Ciamis, apalagi di zona merah, untuk mensosialisasikan, memberitahukan kepada keluarganya jangan sampai mudik. Karena kalau mudik nanti kita akan memberikan tanda di setiap rumah yang ada MDP tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melaksanakan razia masker. Jadi biasanya apalagi di bulan puasa kan ada yang selalu kita melaksanakan ngabuburit. Yeah. Nah di titik-titik tertentu ada beberapa titik di Kecamatan Sadananya, itu yang pertama di Desa Sukajadi, di Lapang, kemudian di Desa Sadananya, di Desa Bendasari. Kita sudah memberikan arahan dan menyepakati akan melaksanakan social distancing antar pedagang yang satu dengan yang lain, dikasih jarak. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada menyediakan bangku. Kemudian yang ketiga, yang membeli dengan yang menjual itu harus memakai masker, dan kalau tidak memakai masker dari relawan COVID bersama Karang Taruna dan perangkat desa melakukan peneguran. Nah, itu mungkin untuk sementara yang dilaksanakan di Kecamatan Sadananya. Apakah PSBB sebenarnya adalah karantina wilayah? Itu hampir sama, ya. Hampir sama, tetapi kita lebih fleksibel. Artinya kalau mendengar PSBB itu masyarakat jangan sampai takut, gitu. Karena PSBB sendiri itu hanya untuk mencegah penyebaran COVID dan tidak melemahkan perekonomian. Kemudian, bagaimana Bu meredam masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, Bu? Yang tidak mendapatkan bantuan? Ya, yang tidak mendapatkan atau tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah ini. Ya. Itu yang jadi untuk meredamnya hal tersebut. Iya, terima kasih Pak. Jadi selama ini memang ada bantuan itu dari pusat, dari provinsi, dan nanti terakhir, garda terakhir adalah dari dana desa, merupakan bantuan langsung tunai. Itu merupakan yang data yang terakhir yang akan kami berikan, di mana apabila masyarakat desa itu tidak mendapatkan bantuan dari manapun, padahal
masyarakat tersebut wajib dibantu oleh kita. Nah, itu. Gitu ya penjelasannya. Iya. Jadi apakah nanti terjun ke lapangan nggak? Jam Iya. berapa terjun itu? Kalau nanti berarti kan sebetulnya sekarang posko desa ada Iya. semua. Paling nanti Tapi saya lewat belum ada. Apakah baru ini ya? Hah? ada. Oh, udah ada ya? Oh, iya, iya. Udah ada. Jadi di semua desa itu ada. Kemudian udah berlangsung sebulan Oh sebelumnya. iya, ya kemarin saya di situ udah Iya, langsung ya. Betul. iya. Jadi kalau siang biasanya oleh ibu-ibu PKK, Iya, iya. kemudian kader. Nanti kalau pas sudah sore menjelang maghrib atau malam lah baru bapak-bapaknya itu. Jadi kita bagi-bagi tugas, bekerja sama dengan Karang Taruna di sini, yang Karang Taruna desa semua dilibatkan gitu. Berarti tidak ada operasi di perbatasan antara Sadananya Kecamatan Sadanya sama enggak ada ya? Tidak ada ya. Soalnya seperti kan bapak-bapak polisi yang di lapangan ya, itu nah tidak kalau seperti itu, yang ya? pembatasan pos penjagaan di antar kecamatan sampai hari ini tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Kalau pos perbatasan itu ditempatkan dengan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain. Berarti gitu. masyarakat bisa bebas keluar, tapi dengan catatan mungkin yang penting gitu Bu ya. Iya, Ya, tidak betul. seperti biasanya mungkin gitu. Iya, Bu. iya. Jadi yang penting saja kita Iya, iya. selama ini terus-terusan desa itu memberikan woro-woro. Iya. Jadi semua kita bagaimana protokol kesehatannya seperti apa, dan diharapkan untuk diam di rumah saja gitu. Seperti itu ya. Ya, tetapi jangan takut bahwa PSBB nantinya kan merasa terpenjara gitu. Tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Ya, apalagi misalkan perbatasan antara kecamatan lain dengan kecamatan yang lain. Nah, yang kita fokuskan adalah pendatang dari kabupaten lain. Nah, ini. Jadi kalau alhamdulillah mungkin untuk kecamatan Sadananya, kalau di daerah Cipaku berarti daerah Pernawangan yang masuk itu. Kemudian kalau yang di daerah dari arah Tasik berarti di Sinangkasih. Itu. Jadi udah terjaga, tapi tetap kita juga di desa-desa yang begitu masuk seperti Mekarjadi, kemudian Bendasari, dan di Tanjung Sari tetap kita melaksanakan penjagaan dia. Kan kebanyakan masyarakat itu merasa khawatir dengan adanya PSBB berskala besar antar kecamatan gitu ya. Jadi masyarakat yang biasanya aktivitas berjualan atau kemana ke sawah itu merasa merasa nyaman seperti itu ya. Terus saya sampaikan ternyata seperti saya sampaikan terhadap masyarakat, saya bilang tidak seperti begitu. Cuman aturannya ketika PSBB dilaksanakan penumpang itu hanya satu orang, kan? Betul. Terus jangan lupa keluar pakai masker. Gitu. Karena operasi sekarang bukan operasi identitas dulu, tapi operasi masker. Jadi nanti gitu. Kan ada beberapa teguran nanti. Jadi teguran lisan dulu, terus kita memberikan masker. Nah, kemudian teguran yang keduanya kalau misalkan memang melanggar itu bukan ranah kita lagi, tapi merupakan ranah kepolisian gitu. Iya. Jadi kita mengharapkan seperti itu. Terus tolong juga sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk kecamatan Sadananya, jangan panik, jangan takut dengan adanya PSBB. Justru kami mengharapkan pada saat kita melaksanakan PSBB itu ini akan berhasil dan tidak diperpanjang lagi gitu mutus rantainya. Oke, itu penjelasan panjang lebar dari Ibu Camat. Pemirsa, itulah penjelasan panjang lebar dari Ibu Camat. Mungkin cukup segitu Pak. Bu, masih ada tambahan mungkin? Sudah, ya terima kasih. Pokoknya yang penting masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya Sadananya jangan panik dengan adanya PSBB, tapi tetap di rumah saja. Dan kalau keluar rumah pakai masker. Kemudian kalau naik kendaraan motor harus 1 orang, mobil yang isinya 4 jadi 2 orang, dan kalau yang 6 berarti jadi 3 orang. Itu. Dan kami mengharapkan semua warga masyarakat selalu sehat.